perspektif Islam, etika bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga mengedepankan visi akhirat. Landasan etika bisnis Islam terletak pada hubungan manusia dengan Tuhan atau hablum minallah dan sesama manusia atau hablum minannas, yang menuntut kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Al-Quran mengajarkan bahwa bisnis adalah bagian dari ibadah jika dilakukan sesuai syariat, dengan larangan tegas terhadap praktik riba, golek atau ketidakpastian, dan eksploitasi. Hadis Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi, serta memberikan teladan praktik bisnis yang bersih dan bermanfaat bagi semua pihak. Etika bisnis Islam memiliki implikasi yang luas, yaitu menciptakan manfaat bersama, menyejahterakan masyarakat, dan menghindari aktivitas yang merusak moral ataupun lingkungan. Prinsip-prinsip ini mendorong pelaku bisnis untuk menjadikan transaksi sebagai sarana menegakkan nilai-nilai keadilan dan keberkahan. Dengan demikian, bisnis dalam Islam bukan hanya alat pencapaian keuntungan materi, tetapi juga menuju kesuksesan spiritual dan keberkahan hidup di dunia maupun akhirat. Untuk kos putri itu biasanya lebih rapi, lebih rajin, lebih disiplin, lebih mengikuti norma-norma dan etika, dan mudah diarahkan dengan baik. Itu ya harapannya. Dan biasa kalau putri itu ya namanya putri ya gak macam-macam lah, gak banyak pola, gak banyak tingkah. Tujuannya paling kalau udah kuliah ya udah maunya sekolah gitu, sesuai dengan harapan orang tua. Itu ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk kos-kosan putra atau putri, kami dari keluarga, kebetulan saya adalah pengelola. Jadi sebenarnya saya bukan pemilik langsung, tapi saya mewakili keluarga selaku pengelola. Nah, kalau saya mendengarkan dari cerita keluarga itu bapak mertua saya, jadi kita lebih condong itu ke kos-kosan putri. Kalau kos-kosan putri itu lebih dari segi keamanan itu lebih baik dibanding cowok ya. Maaf ya, karena kan kita juga nggak tahu ya. Karena wilayah kita ini adalah wilayah kampus dan memang dari berbagai macam istilahnya berbagai macam suku daerah. Jadi kalau kita rasa sih lebih baiknya itu memang kos cewek, lebih mudah, anak-anak ini lebih mudah dikontrol kayak gitu. Terus dari segi keamanan juga, kalau cewek kan nggak terlalu sering masuk gudrak-gudruk, terus maksudnya yang nongki-nongki nggak jelas dulu gitu. Terus dari segi kebersihan juga lebih bagus. Saya rasa seperti itu. Kalau untuk cowok kayaknya bapak mertua saya juga masih belum siap gitu. Apalagi takutnya kita sebagai penerusnya itu punya anak. Kalau punya anak kan resikonya di situ itu kan lebih ini kan lebih gede gitu loh kalau cowok ya. Tuh. Cewek insya Allah lebih mudah untuk diarahkan seperti itu. Kos-kosan putri itu memang tantangannya pertama karena di kosan ini kan di lingkungan rumah, para tetangga juga semuanya kanan kiri depan berhadapan-depan pasti akan monitor kos-kosan itu kan tidak cuma istilahnya 1-2 orang, pasti ada teman yang pasti lama. Namanya tetangga juga sifatnya atau sikapnya itu akan beda-beda, ada yang cuek, ada yang usir, ada yang mengurusi gitu ya, ikut campur, mungkin dikit-dikit di komen, dikit ini. Nah ini yang bikin ibu agak pusing ya karena bagaimana masing-masing tetangga nganggapnya itu menurut dia yang baik. Ibu kan nggak bisa merubah, cuma yang paling harus yang ibu lakukan harus istilahnya preventif sendiri. Baik ibu bersikap
ya juga mengarahkan juga ke anak kos untuk lebih bersikap lebih baik, menghindar kalau bisa dihindar itu ya. Ke tetangga juga walaupun mungkin menurut ibu nggak baik, tetap ibu akan berusaha mendekati dengan positif, memberikan suatu ini harapannya apa, gak kebangetan, gak tambah banget, karena ibu pikir ya merubah orang, anak sendiri belum tentu bisa, apalagi anak orang, apalagi sudah orang tua. Itu tantangan yang pertama menurut ibu. Jadi apa ya, tanggung jawab kita selaku pengelola. Jadi kalau menjaga anak putri itu amanah kita itu lebih besar. Jadi orang tua itu memang benar-benar apa ya, menitipkan anak mereka itu. Jadi kita di sini juga benar-benar harus mempunyai tanggung jawabnya lebih gede gitu dibanding putra ya. Karena kalau putri itu kan apa ya, lebih apa ya, sensitif. Ya bisa jadi kayak gitu. Terus apa ya? Saya agak bingung. Lebih itu nggak sih, kalau sama keluarga lebih dekat, kayak lebih Benar. itu gitu. Pokoknya anak putri itu lebih susah untuk dilepas kalau Iya. keluarga ya. Apalagi biasanya kalau anak kuliah ini adalah pengalaman pertama keluarga melepas anak-anak mereka. Jauh Iya, ya, jauh jauh dari dari keluarga. keluarga. Nah, kenapa di sini kita buatkan peraturan? Jadi kita juga bisa sambil mengontrol mereka. Terus kalau malam itu ada koordinasi untuk menutup pagar kayak gitu. Nah, kalau untuk tantangan kedua, kalau buat saya itu biasanya adalah di sapi time. Oh iya. Ya, biasanya memang semua anak itu ada yang bisa dikasih tahu, ada yang enggak. Kadang itu pembalut dibuang di apa? Di kloset kayak gitu biasanya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena mereka juga bertambah umur, semakin dewasa, bisa diarahkan, jadi sudah mulai tertata. Gitu. Itu aja sih kalau untuk cewek itu. Saya buatkan suatu peraturan di kos kami. Kurang tahu kosan saya hampir sama dengan kos-kosan yang lain atau enggak, tapi memang saya buatkan lebih terkoordinir dari saya ya. Waktu saya mengelola itu seperti itu. Jadi saya buatkan peraturan, kalau bisa saya memang tidak melarang anak-anak keluar di atas jam 9, karena kalau untuk zaman sekarang itu berbeda dengan zaman saya. Zaman saya dulu jam 9 harus di rumah. Tapi karena memang dari pihak fakultas juga nggak ada kegiatan yang mengharuskan di atas jam 9 kegiatan kayak gitu tuh. Tapi kalau anak sekarang ini sudah berbeda. Mereka sudah ada misalnya ada kegiatan organisasi. Kadang saya tahu sendiri dari dosennya itu seperti itu, ada tugas dari dosennya seperti itu. Tuh. Jadi saya buatkan peraturan yang memang boleh keluar boleh, tapi izin. Yuk kita izin, jadi sama-sama saya juga bisa saling memantau. Saya tidak pernah melarang, tapi yuk biar saya juga ada tanggung jawab sama orang tua gitu loh. Jadi tahu gitu lah anak ini kemana. Jangan sampai terjadi apa-apa saya nggak tahu apa-apa. Iya. Itu ya, itu pertanggungjawabannya. Untuk peraturan-peraturan ini, jadi sebelum anak kosnya ini fix untuk kos di sini pasti sudah tahu ya Bu, kayak mereka Sudah. pas survei itu pasti ini sudah ngasih Sudah tahu. saya sebelumnya. informasikan Iya. terlebih dahulu. Ada peraturan di sini seperti ini. Biasanya orang tua tertarik, karena memang berarti orang tua itu mereka apa ya, yakin ya melepas Ya, kayak anaknya, sudah percaya ya gitu. kayak gitu itu. Mempercayakan anaknya Terus untuk posisi. ada penjaganya juga, apalagi saya kan keluarga sama bapak juga kan seperti itu. Jadi bukan dilepas, yang jaga itu satu orang kayak gitu, enggak. Jadi orang tua itu lebih fix gitu. Dengan kondisi yang seperti ini, saya informasikan kepada mereka, kondisinya seperti ini Pak di rumah ini, anak-anak seperti ini, bagaimana dengan putrinya bagaimana, oke silakan, seperti itu. Itu yang salah satu tanggung jawab. Terus kalau malam siapa yang pulang duluan, itu nanti mereka koordinasi di grup. Jadi kita ada grup, yang pulang terakhir itu yang bagian kunci pagar. Kebetulan pagar saya kan ada 1, 2, 3, sepertinya belakang untuk pagar
parkiran tidak terlalu ini ya, tapi yang terpenting adalah pagar depan. Itu saya kunci dari dalam, jadi orang luar nggak bisa masuk. Kalau pagar luar kan anak-anak megang kunci sendiri-sendiri, itu lebih aman seperti itu. Ibu disayang sebersih mungkin ya, seenak mungkin, walaupun mungkin sedikit ya, tapi hitungan kalau sendiri saya kira cukup ya. Saya atur bagaimana di situ, istilahnya kamar pun juga nggak hadap-hadapan, dibuat istilah zigzag, jadi nggak langsung, kalaupun terlihat nggak ada sama-sama perempuan. Dan ada larangan sebenarnya ya, nggak boleh istilahnya selain misalkan keluarga, mungkin orang tua, saudara mungkin boleh, teman harapannya apa, khawatir mengganggu juga ya, karena kan ada yang ini kan gitu ya. Terus saya juga senang sebenarnya di sini anak UMM rata-rata kan di situ sudah ajaran Islam itu kan sudah diajari. Di area sini saya harapannya juga orang dari UMM, anak saya juga ada di situ. Secara pendidikan agama pastinya juga sudah diajari. Nah itu yang pertama. Kedua, kamar mandi memang dibuat nggak satu kamar satu ya, pertimbangan ibu dulu. Ya sekarang aja di luar tentu bolak-balik ya. Itu yang pertama, ibu nggak mau. Karena kalau udah di dalam kontrolnya juga akan sulit ya. Dengan kondisi walaupun di luar, ibu sudah atur sedemikian rupa, dari luar tidak bisa kelihatan. Walaupun pertama ibu maunya itu di sana sih terbuka, dibuat ke itu agak dipanjangin ke sana buat terasa di atas. Maunya seperti gitu, tapi anak cowok saya yang terakhir itu yang dulu itu jangan perempuan, kan dia keluar itu kan ada pakai enggak pakai ini kan, masa mau keluar masuk kamar mandi mau pakai kan nggak mungkin, kelihatan dari luar tuh nggak ada, timbul pertentangan lah. Itu juga untuk menjaga bagaimana standar Islamnya itu bisa terwujud. Jadi walaupun kamar mandi di luar, dari akses mungkin ada tamu di bawah itu tidak bisa melihat auratnya yang istilahnya yang memang diajarkan dalam Islam. Kamar mandi juga saya buat dua dengan pertimbangan 3 untuk satu kamar mandi gitu ya. Tapi karena cuma sekarang masih 2, yang kemarin juga ada ya, memang kemarin itu sebenarnya mesti minta KTP. Harapannya ibu seleksi juga. Kalau saya bisa, kalau nggak terpaksa ibu nggak kenal, insya Allah nggak ibu terima. Jadi kan ibu sebenarnya aja mengenal ya untuk ayat-ayat suci, sebenarnya untuk mengingatkan juga ke anak-anak kos ibu di sini bahwa mengaji itu sangat bagus. Ya itu 24 jam per 7 ya Bu, nggak pernah mati atau pernah mati. Itu tujuannya apa? Juga untuk pembelajaran edukasi ya, untuk mengingatkan dari kalian semua. Ya syukur-syukur ya, walaupun belajar ayat-ayat surat pendek lah ya, itu sangat membantu, itu aja. Karena itu ya sangat positif ya. Mungkin sekarang sebenarnya ngaji pakai HP itu harapannya itu. Jadi bagaimana dia posisi Islami, dia tamu laki dilarang masuk.